626 pertarungan dengan dewa tingkat bumi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, makhluk surgawi dapat berdiri di udara dan melakukan perjalanan 90.000 mil sehari. Mereka bisa hidup hingga 5 abad dan tidak akan pernah menua sedikitpun. Mereka bahkan bisa membunuh seseorang dari jarak ribuan mil. Makhluk-makhluk ini disebut dewa tingkat bumi di timur, orang suci di barat, dan iblis oleh agama kafir. Tidak ada makhluk surgawi di bumi selama 1000 tahun. Zhang Sanfeng, Sang Magus Agung, Kardinal Antonio dari Spanyol yang merupakan reinkarnasi dari seorang saint dan 5 arbiter dari Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan, mereka semua sudah tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk surgawi. Namun setengah langkah ini adalah yang tersulit. Tidak ada seorang pun yang pernah menembus titik ini dalam 1000 tahun terakhir. Orang-orang berpikir bahwa tidak akan ada lagi dewa tingkat bumi di bumi. Namun, mereka baru saja menyaksikan kelahiran makhluk surgawi. Semua orang terdiam, mata mereka melotot dan menatap pemuda berambut hitam di tengah badai. Tempat di mana dia berdiri terasa seperti pusat dari seluruh dunia. Pada tanggal 23 Januari tahun 2012, Ye Qincang menjadi dewa tingkat bumi di puncak Gunung Yan. Oh tidak, guru sedang dalam bahaya. Orang-orang dari Sekte Qiong Utara merasa cemas. Asiu, Yuki Shirosa dan Yu Wenjin ketakutan dan banyak Grandmaster dan penggarap sempurna juga merasa hancur. Itu adalah dewa tingkat bumi pertama dalam 1000 tahun. Makhluk surgawi dari legenda yang bisa menggerakkan bumi. Dia bukan manusia lagi, tapi dewa. Tuhan, seorang suci. Bisakah Chen Fan bersaing dengan makhluk seperti itu? Fang Qiong, Anya dan yang lainnya khawatir. Xiao Fan, lawan Chen Fan hanyalah pejuang negara abadi atau setengah dewa tingkat bumi seperti para pangeran kegelapan, tetapi orang di depannya saat itu adalah dewa tingkat bumi yang sesungguhnya. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah mendengar tentang manusia yang bisa mengalahkan dewa tingkat bumi. Makhluk surgawi tidak ada duanya. Hanya Hua Yunfeng yang tetap tenang. Jangan khawatir, guru sangat berpengalaman dan berkuasa. Dia tahu ini akan terjadi. Hua Yunfeng menghibur mereka. Dia telah melihat betapa menakutkannya Chen Fan di kehidupan sebelumnya, bertarung dengan tuan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan dunia dan menghancurkan negara. Di depan tuan inti emas dan jiwa yang baru lahir, dewa tingkat bumi yang mirip dengan semut. Sebaliknya, keluarga Ye, Kunlun, keluarga Xiao, dan banyak pejuang lainnya yang membenci Chen Fan semuanya sangat senang. Kakek telah menjadi dewa tingkat bumi. Ye Yiren tidak percaya, setelah berkultivasi lebih dari 1 abad, ayah akhirnya berhasil. Tidak ada yang bisa menandinginya mulai sekarang, dan keluarga kita akan mendominasi dunia selama 1000 tahun. Ye Beichen tertawa dengan mata berbinar. Chen Beixuan memang kuat, tapi seperti yang ayah katakan, keberuntungan dan sikap adalah hal terpenting dalam perjalanan kultivasi. Bagaimanapun, Chen Beixuan masih kalah dengan ayah. Ye Nantian mengangguk dan berkata. Azure Dragon, Direktur Xiao dan Macan Putih juga tertawa. Sekarang Dewa Perang Ye telah menjadi makhluk surgawi, negara kita akan dijaga oleh dewa tingkat bumi, dan bahkan Amerika Serikat tidak akan berani menyinggung perasaan kita. Tuhan memberkati Tiongkok, Tuhan memberkati Kunlun. Orang luar biasa dari Jepang, Thailand, Indonesia dan Barat sangat membenci Chen Fan. Bunuh dia, bunuh Chen Beixuan, beritahu dia bahwa dia bukan bos dunia. Seru banyak orang. Di masa lalu, mereka takut akan kekuatannya yang tak terkalahkan dan tidak berani mengatakannya, tetapi Ye Qincang baru saja menjadi dewa tingkat bumi dan mereka mengira Chen Fan pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia, dia tidak mungkin melawan dewa. Di antara semua penonton, Zhang Yu adalah yang paling galak. Dia masih gemetar beberapa saat sebelumnya, tapi kemudian dia menjadi angkuh lagi. Sebaliknya, keluarga Wang dan keluarga Qin tampak kecewa. Keluarga Qin berharap mengandalkan dia untuk bersaing dengan keluarga Xiao, tapi Ye Qincang tiba-tiba menjadi legenda. Rencana mereka tampaknya gagal dan mereka bahkan mungkin akan menyinggung keluarga Ye. Chen Beixuan sangat bodoh. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Dia seharusnya membunuh Ye Qincang saja. Para senior dari keluarga Qin merasa sedih. Seseorang bahkan melihat ke arah Qin Yaner yang cantik dan berkata, saya mendengar bahwa Ye Qincang memiliki seorang cucu. Dia mungkin tidak sehebat Ye Yiren, tapi dia juga berbakat.
Mari kita batalkan pertunangan Yaner dengan Chen Beixuan dan biarkan dia menikah dengannya. Dengan kecantikan Yaner, dia tidak akan menolaknya. Maka, keluarga Ye tidak akan pernah membuat masalah bagi kita lagi. Qin Yaner segera menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia sudah berada di bawah tekanan besar, dan mantan teman serta teman sekelasnya mengkritiknya karena dia akan menjadi selir Chen Fan. Mereka ingin mengubah rencana menikah dengan keluarga Ye. Saya tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Orang-orang akan mengejek saya selama sisa hidup saya. Mata Qin Yaner dipenuhi dengan tekad. Adapun keluarga Wang, sementara Wang Chen dan yang lainnya merasa senang, Tuan Tua Wang tampaknya tidak terlalu senang. Kakek, meskipun kami tidak menyangka Ye Qincang akan membunuh Chen Beixuan, itu tidak mempengaruhi rencana kami sama sekali. Setelah pertempuran hari ini, keluarga Wang akan tetap menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Yanjin, Wang Chen dikatakan. Wanita tua itu juga mengangguk. Benar, bajingan itu seharusnya sudah mati sejak lama. Aku akan hidup 20 tahun lagi jika dia mati. Wang Keqin dan Wang Kefeng tidak berekspresi, tetapi mata mereka tampak menunjukkan sedikit kegembiraan. Wang Zhongguo menghela nafas. Keluarga kami seharusnya mempunyai kesempatan untuk menjadi keluarga teratas di Tiongkok, namun hatinya tidak berada di sini dan dia sedikit kurang beruntung. Dia tidak menyesali apapun, tidak peduli bagaimana reaksi orang-orang di lapangan. Kedua prajurit di langit tidak peduli sama sekali. Terima kasih telah membantuku menjadi makhluk surgawi. Ye Qincang membungkuk pada Chen Fan. Sudah 103 tahun sejak saya menjadi seorang kultivator. Saya selalu tetap fokus, mengerahkan semua yang saya miliki ke dalam 300 pertempuran yang saya lakukan sebelumnya. Saya bahkan menjadi dewa fana lebih awal dari Lin Suming. Jika saya belum menemukan relik dan tanah roh dewa tingkat bumi di lembah pemakaman dewa untuk mencapai badan dewa tingkat bumi, perjalanan saya masih panjang. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil langkah ini. Ye Qincang membungkuk lagi. Apa yang dia katakan itu benar. Sumber daya di bumi tidak cukup untuk membantu Ye Qincang menjadi dewa tingkat bumi. Meskipun dia berbakat dan memang telah menemukan kesempatan untuk mencapai tubuh harta karun dewa tingkat bumi, langkah terakhir mengharuskan dia memusatkan seluruh energi jiwanya untuk menerobos gerbang surga. Jika Chen Fan tidak memanggil 5 elemen guntur dan memberi Ye Qincang kesempatan untuk menyerap energinya, Ye Qincang tidak akan bisa menjadi dewa tingkat bumi. Akhir dari sebuah kehidupan adalah awal dari kehidupan yang lain. Kekuatan seni gunturmu benar-benar luar biasa. Bahkan setelah menjadi dewa tingkat bumi, aku merasa itu masih di luar jangkauan dan kurasa hanya seseorang yang berada di atas tingkat dewa tingkat bumi bisa mengendalikannya. Ye Qincang menjentikkan lengan bajunya, tampak tampan seperti tuan muda dari keluarga besar kuno. Chen Fan memegang segel guntur di tangannya dan berkata dengan tenang dengan cahaya biru berkilau di matanya, alasan mengapa kamu bisa berubah adalah karena kekayaan dan bakatmu. Kultivator lain akan mati jika mereka dihadapkan dengan seni gunturku. Jadi, jangan berterima kasih padaku. Meski begitu, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Apakah kamu ingin terus berjuang? Ye Qincang memandang Chen Fan dan menggelengkan kepalanya. Setelah kamu menjadi dewa tingkat bumi, aku telah melihat kemampuanmu. Ki sejati dan kekuatan darmikmu sama kuatnya dengan dewa tingkat bumi dan energi jiwamu dapat mencakup area seluas lebih dari 100 mil. Kamu juga terhubung dengan elemen kayu dalam jarak 10 mil seperti entitas kayu, jadi aku hanya bisa membunuhmu jika aku menghancurkan semua pohon di sekitar. Ini mungkin tampak sulit bagi orang normal, tetapi ini adalah hal yang mudah bagi dewa tingkat bumi. Ye Qincang tampak seperti orang bijaksana yang mengetahui segalanya. Kamu sudah memiliki tubuh, roh, dan kekuatan dewa tingkat bumi. Hanya ada satu bagian terakhir yang hilang, kenapa kamu tidak menunggu beberapa tahun? Ye Qincang menghela nafas. Dia tidak menganggap serius Chen Fan lagi setelah menjadi dewa tingkat bumi. Energi Ye Qincang melonjak dan sejumlah besar esens Qi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Qi sejati, kekuatan Dharma, jiwa ilahi, tubuh, dan koneksi ke langit dan bumi semuanya meningkat. Dalam sekejap, Ye Qincang telah menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dan dia menjadi makhluk surgawi sejati setelah mengkonsolidasikan kekuatannya. Di dunia saat ini, tidak ada yang bisa mengancamnya kecuali senjata nuklir dan leluhur darah. Kamu tidak akan pernah memahami kemampuan dan ambisiku.
Aku bisa menjadi seorang kultivator inti emas atau jiwa yang baru lahir kapan saja aku mau, tapi itu tidak ada artinya bagiku. Seiring berjalannya waktu, kamu akan tahu pentingnya fondasi yang kuat, Chen Fan dikatakan. Dia kemudian memutar segel guntur di tangannya dan itu berubah menjadi roda cahaya 5 warna yang mengelilinginya. Ye Qinchang, jangan terlalu sombong. Akan kutunjukkan padamu apa kekuatan sebenarnya hari ini. Chen Fan berteriak ketika esensi sejatinya melonjak. Tubuhnya yang kuat berputar dengan cepat dan dia melayangkan pukulan. Bahkan Ye Qinchang sedikit terkejut. Chen Fan adalah orang pertama dalam 1000 tahun yang bertarung dengan dewa tingkat bumi dengan tubuh manusia. Perang dimulai Chen Fan hanya menggunakan 70% kekuatannya sejak awal pertempuran. Apa yang dikembangkan Chen Fan adalah seni terbaik dari 5 elemen sekte abadi. Dia telah membangun landasan yang kuat di setiap negara bagian, itulah alasan mengapa dia jauh lebih kuat daripada para pembudidaya di bumi. Saat berada di tahap tengah laut ilahi, Chen Fan sudah cukup kuat untuk menekan Duke Kegelapan. Begitu dia memasuki tahap puncak dan hanya setengah langkah dari level Conate, kekuatan esensi sejatinya tidak ada habisnya. Dia bisa menghasilkan serangan yang sangat kuat jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan, esensi ki langit dan bumi dalam jarak ratusan meter berputar seperti air laut. Sebelum dampak pukulannya tiba, orang-orang yang menonton dari jauh sudah bisa merasakan aura mengerikan tersebut. Chen Beixuan belum menunjukkan yang terbaik. Oleg dan yang lainnya terkejut. Jika mereka hampir tidak percaya bahwa Ye Qinchang telah menjadi dewa tingkat bumi, kekuatan penuh Chen Fan pasti akan membuat mereka tercengang. Chen Fan bukanlah dewa tingkat bumi, tapi mengapa dia memiliki energi yang begitu kuat? Bagaimanapun, kekuatan seorang iblis bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Tidak peduli seberapa kuat Chen Beixuan, dia hanyalah manusia biasa dan dia tidak dapat bersaing dengan seorang iblis, kata Guru Guja sambil menyatukan kedua tangannya. Gold Priest dan prajurit lainnya juga mengangguk. Gadis-gadis dari Sekte Qiong Utara terus menonton dengan cemas. Suara mendesing, Ye Qinchang menjentikkan lengan bajunya. Esensi dalam jarak beberapa mil segera berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi awan kabut putih besar yang terbang menuju Chen Fan. Mengontrol kekuatan langit dan bumi tampak lebih mudah baginya daripada Dewa Fana. Kedua kekuatan besar itu saling bentrok satu sama lain saat Ye Qinchang berkata, Chen Beixuan, jika kamu bersikeras, aku harus menunjukkan kepadamu kekuatan dewa tingkat bumi. Ledakan, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dua kekuatan langsung bentrok dan sepertinya terjadi gempa di Gunung Yan. Cahaya biru dan energi Qi yang kuat ditembakkan ke segala arah, gelombang kejut yang mengerikan dikirim dari titik kontak antara Ye Qinchang dan Chen Fan. Sebagian puncak utama Gunung Yan terpotong lagi. Seluruh rerumputan dan pepohonan di gunung tersebut tumbang dan dampak bentrokan menyebar ke puncak lainnya. Beberapa tuan kegelapan terlempar ke langit dan terluka parah setelah terjatuh kembali. Meskipun anggota keluarga Wang dan keluarga Xiao berdiri jauh, mereka juga tidak dapat berdiri tegak dan merasakan getaran tanah. Ini sudah melampaui kekuatan senjata biasa, kan? Seseorang berkata, dampak bentrokan mereka mencapai ribuan meter. Bahkan bahan peledak udara atau bapak segala bom pun tidak mampu melakukan hal itu, hanya senjata nuklir seberat 1000 ton yang bisa sekuat itu. Bang, bang, bang. Chen Fan melemparkan 3 pukulan tetapi Ye Qinchang memblokir semuanya. 3 gelombang energi melanda dari langit dan membuat seluruh gunung Yan berguncang. Para penguasa kegelapan di puncak lainnya ketakutan dan mereka segera melarikan diri. Bahkan mereka yang berdiri di udara pun terhempas seperti perahu kecil di tengah lautan, dan puncak utama gunung Yan telah tercukur puluhan meter. Terlalu mengerikan, apakah itu kekuatan dewa tingkat bumi? Oleg dan pendeta emas terkejut dan mereka terbang mundur untuk menghindari area pertarungan. Pertarungan antara Chen Fan dan Ye Qinchang masih berjalan seperti yang diharapkan semua orang, tetapi setiap gerakan yang mereka lakukan telah meningkat ke tingkat yang menghancurkan bumi. Ini benar-benar telah melampaui batas kemampuan manusia dan mencapai tingkat dewa. Entitas dalam legenda kuno dikatakan mampu menghancurkan kota, memindahkan gunung, dan mengeringkan lautan. Tapi tampaknya kedua pejuang ini bahkan lebih kuat daripada entitas. Kata Guru Guja sambil gemetar. Keluarga Yan Jin juga terdiam. Dalam pertarungan seperti ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton, apalagi berpartisipasi di dalamnya. Banyak di antara mereka yang mulai menjauh dari kawasan Gunung Yan,
agar tidak hancur berkeping-keping akibat benturan yang mereka lakukan. Naik lebih jauh. Tidak ada cukup ruang di sini. Ye Qincang kemudian berubah menjadi sinar cahaya merah dan melesat ke langit. Oke, Chen Fan juga berubah menjadi kilatan cahaya biru dan mengikutinya. Mereka terbang ribuan meter dan mulai bertarung lagi begitu mereka tiba di tengah awan. Kali ini, Chen Fan dan Ye Qincang tidak memiliki keraguan lagi dan mereka memberikan semuanya. Desir, Ye Qincang melancarkan serangan. Kabut di langit membentuk telapak tangan raksasa setinggi 100 meter yang terbang menuju Chen Fan seperti seekor naga yang menjulurkan cakarnya. Meskipun Dewa Fana bisa melakukan trik yang sama, butuh waktu sangat lama baginya untuk memusatkan energi yang cukup. Namun, itu tampak seperti hal yang mudah bagi Ye Qincang. Juga, telapak awan membawa ki merah tua yang tampaknya merupakan energi Ye Qincang sendiri. Tidak ada yang spesial. Chen Fan mencibir dan membalas. Telapak tangan biru setinggi 10 kaki menyapu langit dengan True Essence yang melonjak dan menghancurkan segala sesuatu di sepanjang jalan. Bang! Chen Fan segera mematahkan cakar awan itu tetapi Ye Qincang tidak keberatan sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan menstimulasi ki esensi langit dan bumi dalam jarak beberapa mil, membuat awan dan kabut mengepul, sepertinya dia mengikuti kehendak Tuhan untuk menindas dunia manusia. Di sisi lain, Chen Fan tidak meminjam energi apapun dari dunia luar, hanya mengandalkan esensi sejati dan tubuhnya yang kuat. Pukulan, tendangan, benturan, serangan. Dia seperti seorang pejuang tak kenal takut yang bertarung dengan Tuhan. Ye Qincang, kamu akan segera berasimilasi dengan keinginan dunia jika kamu terlalu membenamkan diri dalam mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Kita para kultivator tidak boleh berhenti berjuang. Selain itu hanya kekuatan permukaan sebuah planet. Apa istimewanya itu? Kamu benar-benar tak terkalahkan jika bisa mengendalikan energi inti, matahari, dan bintang-bintang, teriak Chen Fan sambil terus menyerang. Kamu tidak tahu malu. Ye Qincang memanjakan dirinya dalam luasnya dunia. Dia merasa langit tidak terbatas dan kekuatannya yang tidak terbatas cukup untuk menghancurkan dunia. Energi ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Chen Beixuan, alasan mengapa kamu tidak bisa menjadi dewa tingkat bumi adalah karena kamu tidak menghormati hal-hal di dunia. Ye Qincang kemudian membentuk pedang es sepanjang 100 meter dengan hujan dan menebas Chen Fan. Pedang es itu sepertinya cukup tajam untuk membelah kapal induk. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan berjuang sampai kamu percaya. Chen Fan mencibir dan menghancurkan pedang es itu. Setelah itu, dia memecahkan penghalang sonik dan melaju menuju Ye Qincang dengan kecepatan suara 3 kali lipat. Jejak uap putih muncul seolah-olah sebuah pesawat tempur baru saja menyapu langit. Haha, Ye Qincang tenang, dia tidak tampak khawatir sama sekali. Dia menyatukan tangannya dan esensi dari dunia membentuk perisai tebal di depannya. Esensi biasanya tidak berwujud, tetapi dia berhasil mengubahnya menjadi dinding beton yang tebalnya tampak beberapa meter jika dilihat dari jauh. Sepertinya tidak ada apapun di muka bumi, selain senjata nuklir, yang dapat menembus perisai semacam itu. Begitu Chen Fan masuk ke esensi, kecepatannya tiba-tiba menurun, seperti bergerak di dalam genangan lem. Merusak, rambut Chen Fan berkibar dan darahnya mendidih. Cahaya biru terang mengalir di sekujur tubuhnya. Hanya dalam sekejap, dia melakukan semua gerakannya secara berurutan, dari bentuk pertama, Skyfall Hammer, hingga bentuk ke-15, roda matahari dan bulan. Masing-masing bentuk 36 bela diri sejati sangat kuat, belum lagi semuanya dirangkai menjadi satu. Sinar cahaya merah dan putih muncul, yang merupakan segel tinju yang dibentuk dengan kekuatan matahari dan bulan, dan Chen Fan berada di tengahnya. Dia kemudian menghancurkan perisai esensi yang tak terhitung jumlahnya sekaligus dan menembak ke arah Ye Qincang. Tidak ada gunanya, seperti yang aku katakan, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatan dewa tingkat bumi. Ye Qincang menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya yang dikelilingi oleh aura merah tua. Aura itu seperti substansi konkret. Itu membawa energi seluruh tubuh Ye Qincang dan sama kuatnya dengan esensi sejati Chen Fan. Bang! Ye Qincang mengulurkan telapak tangannya dan memblokir roda matahari dan bulan. Fis Sealyang, bersinar juga tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini adalah pertama kalinya bentuk 36 bela diri sejati Chen Fan gagal. Chen Beixuan, seni tinjumu memang merupakan teknik para sage,
tapi perbedaan antar negara bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh manusia fana, kata Ye Qincang sambil melayangkan pukulan lagi dan aura merah mendorong Chen Fan mundur. Ketika Chen Fan memblokir serangan itu, dia merasa esensi ki di sekitarnya telah mengeras menjadi sesuatu seperti semen, mencoba menjebaknya di dalam. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sepertinya tidak selaras dengan dunia. Ye Qincang di hadapannya adalah penguasa dunia, dan melawannya berarti melawan dunia. Dewa tingkat bumi dapat menghubungkan dirinya dengan dunia. Serangan yang dilakukan Ye Qincang memiliki kekuatan yang sama dengan segel dimensi. Jika dia bisa menguasai segel dimensi, Chen Fan pasti akan kalah darinya. Bagaimana mungkin manusia bisa melawan dunia? Bang! Ye Qincang tidak menahan diri dan dia meninju beberapa kali lagi. Setiap serangan yang dia lakukan berasal dari teknik inti dari sekte dan keluarga yang berbeda. Chen Fan bahkan melihat 1000 ilusi awan bergulir dari sekte Hong. Dikatakan bahwa hanya patriark leluhur dari sekte Hong yang dapat memamerkan 13 jenis seni sekaligus, tetapi Ye Qincang menunjukkan 19 jenis seni secara berturut-turut. Chen Fan tidak dapat memblokir serangan itu bahkan dengan 1000 teratai, dan terlempar beberapa ratus meter jauhnya, menyemburkan darah. Menyerah, bukan hal yang memalukan untuk kalah dari dewa tingkat bumi. Ye Qincang mengendalikan dunia seperti suatu entitas. Ada rasa jijik di matanya dan Chen Fan tampak seperti semut baginya. Hah, kamu. Chen Fan berhenti dan menunjukkan sedikit simpati di wajahnya. Ye Qincang, kamu mungkin orang pertama di bumi yang akan menyaksikan seni sekte surgawi bela diri sejati. Kamu seharusnya merasa terhormat. Kemudian, Chen Fan perlahan beralih ke posisi menyerang. Galaksi muncul di belakangnya dan lingkaran cahaya emas mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tidak ada duanya. Di atas bentuk 36 bela diri sejati. Tinju ilahi bela diri sejati. Tinju ilahi bela diri sejati. Ini adalah seni dari sekte surgawi bela diri sejati yang mendominasi alam semesta, dan hanya murid dari lingkaran dalam yang bisa belajar menggunakannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bentuk 36 bela diri sejati yang diperuntukkan bagi murid sekolah dasar. Chen Fan pernah menggunakannya sekali sebelumnya dan membunuh Bar sang dewa perang mayat hidup dengan mudah tanpa melakukan serangan kekuatan penuh. Kali ini, setelah segel tinju muncul, seluruh dunia sepertinya sudah tidak mampu menahannya dan menolak kehadirannya. Mulai hujan, sambaran petir mulai berjatuhan dari langit dan awan mengepul tertiup angin kencang. Ini bukan teknik dari dunia manusia, kata Ye Qincang dengan serius. Dia bisa merasakan bahaya datang begitu Chen Fan mulai mempersiapkan serangannya. Faktanya, Ye Qincang bisa menjebak Chen Fan di dalam sangkar yang terbuat dari esensi ki, tapi Fish Cell akan menerobosnya dengan mudah. Serangan ini sepertinya mampu melesat keluar dunia dan menghancurkan surga. Tentu saja, itu adalah tinju dari sekte abadi. Chen Fan mengangkat tangannya dan tanah bergetar. Tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas murni yang tidak memiliki sifat apapun, seperti 5 elemen dan yin-yang. Semua esensi sejati Chen Fan telah berubah menjadi aura emas semacam ini. Tinju ilahi bela diri sejati telah melampaui batas semua teknik tinju dan energi apapun dapat digunakan untuk mengendalikannya. Itu bisa menghancurkan apa saja dan tidak akan hancur. Para murid dari sekte surgawi bela diri sejati pernah mendominasi alam semesta dan memenangkan setiap pertempuran dengan teknik ini. Ia bahkan bisa mengalahkan seorang kultivator Conate sejati, apalagi dewa tingkat bumi. Ledakan, Chen Fan menekan, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia terbalik, matahari dan bulan runtuh, dan galaksi hancur. Ye Qincang bahkan melihat banyak planet tertinggal di belakang Chen Fan dan para iblis meratap. Pukulan ini adalah teknik tinju surgawi yang sesungguhnya dan telah melampaui tingkat seni bela diri di bumi. Retak, retak. Chen Fan melepaskan diri dari sangkar esensi ki di sekujur tubuhnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menembak ke arah Ye Qincang sambil mempersiapkan tinjunya. Sebelum dia tiba, energi besar dari pukulan itu telah mengubah esensi ki. Dinding esensi ki di depan Chen Fan segera dihancurkan dan esensi ki kembali ke bentuk aslinya. Teknik ini dapat mengganggu hubunganku dengan dunia. Ye Qincang terkejut, tapi Chen Fan datang menjemputnya lagi jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Suara mendesing. Ye Qincang mengulurkan telapak tangannya dan segel Dharma muncul. Segel Surya King Kong.
Ini adalah segel paling kuat dari Buddhisme Tantra yang menggabungkan seni bela diri, kemauan, dan kekuatan Dharma menjadi satu. Itu bisa menarik energi yang sangat besar dari alam semesta dan dianggap sebagai teknik tinju terbaik di dunia. Ye Qincang tidak bisa menggunakan seni rahasia yang kuat ini sebelum dia menjadi dewa tingkat bumi. Pergi, Ye Qincang mengepalkan tangannya dan meninju. Esens Qi di sekelilingnya berkumpul di telapak tangannya dan membentuk segel darah. Sejumlah besar awan Qi membentuk telapak tangan Buddha di belakang Ye Qincang bersamaan dengan suara satsang. Pada saat yang sama, Ye Qincang mencoba untuk menundukkan energi Chen Fan. Bang! Ketika aura emas dan cahaya merah menerpa, jubah hitam dan rambut panjang Ye Qincang berkibar tertiup angin dan matanya terbuka lebar. Tenaganya melonjak maksimal dan suara satsang semakin keras, namun sia-sia. Ledakan! Dia terlempar beberapa ratus meter jauhnya dan awan Buddha di belakangnya tersebar. Pukulan tersebut bahkan membuat lubang di awan dalam jarak beberapa mil. Mustahil, Ye Qincang terkejut. Segel Surya King Kong adalah teknik perlindungan tertinggi dari Buddhisme Tantra. Dikatakan bahwa itu diturunkan dari Bodhisattva beberapa ribu tahun yang lalu dan lebih kuat daripada dewa tingkat bumi. Dia bahkan menggunakan kekuatan makhluk surgawi dan mengumpulkan energi dunia, tetapi dia masih tidak mampu menahan pukulan Chen Fan. Tinju bela diri sejati miliknya sekeras baja. Meski punyaku 100 kali lebih kuat, namun jika dibandingkan, tinju itu sama rapuhnya dengan kaca. Pikiran tentang serangan terakhir membuatnya takut. Bekas luka muncul di dada Ye Qincang. Cahaya keemasan lembut keluar dari bekas luka dan badan dewa tingkat bumi tidak mampu menyembuhkannya. Dia bukan dewa tingkat bumi, mengapa dia memiliki energi yang begitu mengerikan? Dari mana datangnya tinju dewa bela diri sejati ini? Aku belum pernah melihat organisasi bernama Sekte Surgawi Bela Diri Sejati di semua buku di seluruh komunitas budidaya Tiongkok, pikir Ye Qincang. Tapi sudah terlambat. Chen Fan meninju lagi. Ledakan. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan terakhir. Matahari keemasan muncul di belakang Chen Fan, dan semua vitalitasnya, kehendak abadi dan esensi sejati berubah menjadi roda cahaya keemasan. Dia melontarkan pukulan kuat dan roda cahaya raksasa itu berputar melintasi langit, seolah bisa menghancurkan segalanya. Kamu bukan dewa tingkat bumi, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Ye Qincang berteriak saat aura merah di matanya melonjak. Dia menggunakan berbagai jenis seni rahasia, dan semuanya adalah seni tiada taraf dari sekte besar di Tiongkok. Ye Qincang bahkan meningkatkan energi mereka dan membawa mereka ke tingkat yang luar biasa. Bahkan ada seni rahasia gereja Kristen dan mantra Dharma para magus kuno. Semuanya tidak ada gunanya saat kamu menghadapi tinju ilahi bela diri sejati. Chen Fan diselimuti aura emas dan dia seperti dewa yang seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Saat dia bergerak, roda cahaya keemasan berukuran beberapa kaki jatuh dari langit dan bergerak menuju Ye Qincang. Retak, retak, mantra Dharma, seni magus, segala macam mantra pertahanan dan perisai yang dibentuk oleh esens Qi telah menjadi rapuh di hadapan roda cahaya emas. Meskipun Ye Qincang telah menggunakan kekuatan penuhnya, mengumpulkan semua esens Qi dalam jarak 10 mil dalam serangan baliknya, dia tidak bisa menahan pukulan Chen Fan. Bang! Ye Qincang memuntahkan darah dan terlempar mundur 1000 meter. Esens Qi juga tersebar karena serangan itu. Meskipun dia telah menjadi dewa tingkat bumi, dia masih bisa merasakan sakit di tubuh harta karunnya, itu hampir retak. Chen Fan berdiri di udara seperti dewa perang yang tidak ada duanya. Aura emasnya berpindah ke tangan kanannya dan membentuk bola cahaya keemasan, seolah-olah dia sedang mengendalikan kekuatan suatu entitas. Pukulan ketiga, Chen Fan sangat tenang. Api emas muncul dari matanya dan segera berubah menjadi dua naga api yang menyatu dengan bola cahaya di tangan kanannya. Bola cahaya itu kemudian mengembang dan menjadi 2 kali lebih besar. Chen Fan diselimuti api emas dan diserang dengan energi yang tak terbayangkan. Ledakan, Ye Qincang fokus pada serangan Chen Fan. Ayo pergi. Dia menggunakan seni rahasia pengorbanan. Qi darah dan energinya melonjak hingga maksimum, dan esens Qi dalam jarak 20 mil langsung berkumpul di belakangnya. Seluruh langit membentuk topan awan besar. Tampak luar biasa dari bawah. Awan besar Qi melayang di langit seperti bima sakti dan di seberangnya ada roda cahaya yang menyala. Roda yang terbakar ini dengan cepat menyapu langit dan melaju menuju topan dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Ledakan, ada cahaya keemasan yang menyilaukan dan gelombang suara yang mengerikan saat roda emas dan topan bertabrakan.
Bagaimana kabarmu? Sejak Chen Fan dan Ye Qincang naik ke langit, semua orang di tanah tidak dapat melihatnya dengan jelas lagi. Bagaimanapun, jarak mereka beberapa ribu meter dan awan juga menghalangi pandangan mereka. Jadi, penonton hanya bisa melihat awan bergulung dan kilat di langit, serta aura biru samar dan cahaya merah tua yang saling berbenturan. Saya yakin Ye Qincang akan menang. Para pejuang dari Jepang, Korea dan Asia Tenggara menyetujui hal ini, meskipun mereka tidak menyukai Ye Qincang. Kebencian mereka terhadap Chen Fan lebih dalam daripada ketidaksukaan mereka terhadap Ye Qincang. Adapun prajurit Tiongkok, beberapa dari mereka mendukung Chen Fan dan yang lainnya mendukung Ye Qincang. Namun, kebanyakan dari mereka berada di pihak Ye Qincang. Bagaimanapun, dia adalah dewa tingkat bumi pertama di Tiongkok yang muncul dalam 1000 tahun, dia telah menjadi sosok legendaris. Dewa tingkat bumi adalah entitas dan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh manusia. Meskipun Ye Surgawi baru saja menjadi dewa tingkat bumi, Chen Beixuan tidak akan mampu mengimbanginya setelah dia memiliki kendali yang lebih baik atas kekuatannya, Guru Guja berkata dengan hormat. Dia sudah menyebut Ye Qincang sebagai Ye Surgawi. Benar, manusia tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya seorang iblis. Chen Beixuan terlalu sombong. Jika dia bisa melakukan lebih baik jika dia menunggu beberapa tahun lagi. Pendeta emas mengangguk dan bahkan Olek mengira Ye Qincang akan menjadi pemenangnya. Keluarga besar Yan Jin lainnya juga berubah ke pihak Ye Qincang. Jenderal Ye tidak terkalahkan. Jenderal Ye, dia adalah Ye Surgawi sekarang. Selamat Tuan Tua Xiao. Dengan dukungan dari Ye Surgawi, keluarga Xiao tidak akan pernah menolak. Keluarga Yan Jin pergi untuk memberi selamat kepada Tuan Tua Xiao satu demi satu. Sementara Tuan Tua Xiao masih menyembunyikan perasaannya, anggota keluarga Xiao lainnya sudah senang dan merayakannya. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari Sekte Qiong Utara yang masih berdiri di sana. Keluarga Qin ingin Qin Yaner menikah dengan guru sebelumnya dan sekarang mereka di sana memberi selamat kepada keluarga Xiao. Beberapa anggota junior keluarga Wang juga ada di sana, tetapi Wang Zhongguo tidak menghentikan mereka sama sekali. Sungguh buruk, guru belum menghentikan mereka, belum hilang. Seorang yang mendengus. Murid lain dari Sekte Qiong Utara juga tersenyum kecut. Ye Qincang telah menjadi dewa tingkat bumi dan orang-orang menganggapnya sebagai dewa, mereka pasti akan mendukung Ye Qincang daripada Chen Fan. Anya dan Wang Xiaoyun sama-sama menatap langit dengan cemas. Bajingan Chen Beixuan, kamu akhirnya dikutuk. Sayang sekali bukan aku yang membunuhmu. Zhang Yu melompat dan tertawa. Rambutnya berantakan seperti rambut setan. Sementara semua orang akan tersenyum dan setuju dengannya, terdengar suara dentuman seolah-olah bom atom meledak dan awan asap besar muncul di langit. Kemudian, seseorang yang dikelilingi oleh api dan aura merah jatuh dari langit ke Gunung Yan seperti meteorit, menciptakan lubang yang sangat besar. Awan debu bergejolak dan tanah berguncang. Siapa yang kalah? Semua orang memandang dengan gembira. Mereka melihat pria lain perlahan turun dari langit. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam. Dia tampan dan mengenakan pakaian kasual berwarna putih. Chen Beixuan, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat pemuda berpakaian putih itu. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Pemuda yang turun dari langit adalah Chen Beixuan. Jadi, yang mendarat di Gunung Yan adalah Ye Qincang. Kamu Qincang kalah. Dewa tingkat bumi hilang. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Belum pernah ada manusia yang mampu mengalahkan dewa. Tidak mungkin. Kamu surgawi tidak akan pernah kalah. Semua anggota keluarga Xiao menggelengkan kepala dan Tuan Tua Xiao juga ketakutan. Keluarga-keluarga lain dan keluarga-keluarga di Kunlun juga sama terkejutnya. Ye Qincang telah mendominasi Tiongkok selama beberapa dekade dan selalu berada di puncak daftar ilahi. Dia adalah legenda yang tidak ada duanya. Hari itu, legenda ini kalah dari Chen Beixuan. Itu merupakan pukulan telak yang tak terbayangkan bagi macan putih, burung pipit merah, dan naga nilakandi. Keturunan keluarga Ye juga tidak mau menerimanya, mereka semua mengangkat suara mereka untuk menyangkal. Ye Nantian dan Azure Dragon berubah menjadi aliran cahaya merah dan terbang jauh ke Gunung Yan untuk melihat apakah Ye Qincang masih hidup. Apakah Chen Beixuan menang? Tanya pendeta emas. Ye Surgawi telah menjadi seorang iblis dan dia masih kalah dari Chen Beixuan. Ini sulit dipercaya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dalam mitos dan legenda. Guru Guja menyatukan kedua tangannya dan matanya dipenuhi keheranan.
Para pejuang negara abadi lainnya tetap diam, karena mereka baru saja menyaksikan kelahiran dan kekalahan dewa tingkat bumi. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, jika dewa tingkat bumi bisa dikalahkan, apa artinya berkultivasi bertahun-tahun hanya untuk mencapai tingkat itu? Sebaliknya, Sekte Qiong Utara sangat senang. Asiu melompat dan berteriak, "Tuan menang! Tuan menang!" Wang Xiaoyun, Fang Qiong dan An Ya sangat senang. Meskipun mereka percaya pada Chen Fan, mereka sangat khawatir karena lawannya adalah dewa tingkat bumi. Dia bukan manusia, tapi dewa, suci, Buddha. Mereka tidak pernah mengira bahwa Chen Fan bahkan bisa mengalahkan dewa tingkat bumi. Siapa yang berani menyinggung Sekte Qiong Utara dan keluarga Chen sejak saat itu? Sudah kubilang, bahkan dewa tingkat bumi pun tidak bisa bersaing dengan guru. Hua Yunfeng menyentuh janggutnya dan tersenyum. Xie Yan tiba-tiba menyadari mengapa Chen Fan memberinya seni pedang 9 pengabaian, daripada menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pantas saja seni yang dikembangkan oleh dewa tingkat bumi tidak ada artinya baginya. Dewa tingkat bumi bukanlah tandingannya. Berbeda dengan Sekte Qiong Utara, keluarga besar Yan Jin tercengang. Keluarga Qin seharusnya senang dengan kejadian ini, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka baru saja mengirim seseorang untuk bertanya kepada keluarga Ye apakah Qin Yaner bisa menikahi putra Ye Bei Chen, tapi Chen Fan tiba-tiba menang. Semua yang dilakukan keluarga Qin sia-sia. Ah, sayang sekali. Mengapa saya melakukan itu? Tuan tua Qin merasa menyesal. Qin Guochao, pemimpin keluarga Qin, merasa malu. Dia bahkan memberi selamat kepada keluarga Ye saat itu. Siapa yang mengira Chen Fan mampu mengalahkan dewa tingkat bumi? Keluarga Wang sedikit lebih baik. Meskipun Wang Chen menjadi pucat, dia tetap memaksakan senyum dan berkata, ini juga merupakan hal yang baik untuk keluarga kami. Benar, Chen Fan adalah anggota keluarga Wang. Mulai sekarang, keluarga kita akan mengambil alih posisi keluarga Xiao dan menjadi keluarga teratas. Wang Keqin mengucapkan selamat kepada Tuan Tua Wang. Anggota keluarga Wang lainnya mengalami perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka memandang rendah Chen Fan dan ingin Ye Qinchang membunuhnya, sementara di sisi lain, mereka berharap untuk memperkuat keluarga Wang dengan kekuatan Chen Fan. Perasaan kusut seperti itu membuat semua orang terlihat aneh dan bahkan Sue Hongmei pun merasa jijik. Xiao Fan memang keturunan keluarga Wang yang luar biasa. Mata Wang Zongguo penuh apresiasi terhadap Chen Fan. Suara mendesing. Chen Fan turun dari langit. Pakaian putihnya masih utuh, artinya dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya selama pertarungan. Kalau tidak, bajunya pasti sudah lama hilang. Jadi, banyak pejuang negara abadi segera menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Seorang tetua maju untuk memberi selamat kepada Chen Fan, selamat karena telah mengalahkan Ye Qinchang, Chen Surgawi. Kamu telah menjadi legenda dan naik ke puncak dunia. Dia disebut Tao Changchun, seorang penggarap pemurnian Qi terkenal dari Gunung Zhongnan yang sekuat Li Changsheng. Penganut Tao Changchun tidak terlalu sering keluar gunung, jadi tidak ada yang mengira dia akan muncul. Selamat, Chen Surgawi. Oleg, Pendeta Emas, dan yang lainnya membungkuk untuk memberi selamat kepada Chen Fan. Adapun Guru Guja, beraninya dia berpikir untuk membalas dendam saat ini. Dia takut Chen Fan akan menghancurkan Brahmana di depannya. Dia hanya bisa tersenyum dan menyapanya. Begitu seorang pejuang menjadi dewa tingkat bumi, dia akan dianggap sebagai makhluk surgawi. Meskipun Chen Fan belum menjadi dewa tingkat bumi, dia pantas disebut Chen Surgawi setelah pertempuran. Chen Fan mengangguk dan berkata, meskipun Ye Qinchang telah pergi, kamu masih memiliki aku di sini. Mulai sekarang, aku akan menjaga timur. Pejuang negara abadi tidak diperbolehkan membuat masalah di sini. Mereka yang melanggar aturan akan menjadi terbunuh. Mengerti, Guru Guja dan yang lainnya langsung berlutut. Meskipun Ye Qinchang adalah sosok yang kuat di Tiongkok, ada banyak orang yang tidak menghormatinya. Li Changsheng dan beberapa orang lainnya pernah mengumpulkan 7 prajurit negara abadi untuk mengepung Ye Qinchang, dan prajurit negara abadi dari negara lain juga tidak mempedulikannya. Tapi Chen Fan mengalahkan dewa tingkat bumi di langit. Selain itu, dia telah membantai 20 pejuang negara abadi sekaligus, setengah dari seluruh pejuang tingkat itu di bumi. Siapa yang berani tidak menaatinya? Setelah saya kembali, saya akan lari sejauh mungkin dari timur dan tidak pernah datang ke sini lagi.
Saya juga akan memberitahu murid-murid saya untuk melarikan diri ketika mereka melihat orang-orang Tiongkok. Pendeta emas dan beberapa orang lainnya khawatir Chen Fan akan membunuh mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Untungnya, Chen Fan tidak segila yang mereka kira. Tiba-tiba, Ye Nantian terbang dari jauh dengan tubuh Ye Qincang. Orang-orang yang hadir melihat ada lubang besar berbentuk kepalan tangan di dadanya. Kabut merah dan aether ki masih mengepul keluar dari lubang. Ye Nantian dan anggota keluarga Ye lainnya semuanya tampak hancur. Jangan khawatir, dia belum mati. Kemampuan penyembuhan tubuh dewa tingkat bumi berada di luar imajinasimu. Saya kira hanya perlu 2 hingga 3 tahun baginya untuk pulih sepenuhnya, kata Chen Fan dengan tenang. Ye Nantian merasa lega. Kemudian, Chen Fan menoleh ke anggota keluarga Ye. Meskipun Ye Qincang menantangku untuk bertarung, itu bukanlah pertarungan hidup dan mati, kami hanya ingin belajar dari satu sama lain. Kunlun dan keluarga Ye akan tetap memerintah Tiongkok. Mereka yang menyinggung mereka akan menyinggung Sekte Qiong Utara sebagai baiklah, dan aku akan membunuh mereka semua. Dia sebenarnya mengatakan ini kepada orang-orang di sebelah keluarga Ye. Banyak orang yang membenci Ye Qincang berpikir tentang bagaimana memanfaatkan situasi ini untuk menyakitinya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, mereka harus menahan amarah mereka. Chen Fan kemudian melirik keluarga Xiao. Anggota keluarga Xiao ketakutan, dan anggota junior seperti Xiao Xianzu bahkan pucat pasi. Semua orang di dunia tahu bahwa Chen Beixuan akan membunuh siapapun yang menyinggung perasaannya. Karena keluarga Xiao meminta Ye Qincang untuk menghadapinya, bagaimana Chen Beixuan bisa membiarkan mereka kabur? Chen Surgawi, ini semua salahku. Aku bersedia mengambil tanggung jawab penuh. Tolong jangan sakiti yang lain. Tuan Tua Xiao membungkuk sambil gemetar. Seorang lansia berusia 90 tahun memohon belas kasihan kepada seorang pemuda berusia 20 tahun. Setiap orang yang melihat ini, termasuk Xiao Changfeng dan Xiao Xianzu, merasa sedih dan marah. Keluarga Yan Jin lainnya juga tercengang. Siapa yang berani untuk tidak menghormati Chen Fan lagi, melihat keluarga paling berkuasa di Yan Jin telah menyerah padanya. Orang-orang dari keluarga Wang segera menjadi sombong, seolah-olah mereka telah naik ke puncak. Sementara semua orang mengira Chen Fan akan menjadi sangat marah, dia malah berkata dengan ringan, Xiao Xuan memang menyinggung perasaanku, tapi aku sudah mematahkan anggota tubuhnya. Mari kita akhiri saja, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Petik 2. Chen Fan kemudian meninggalkan keluarga Xiao dan melihat keluarga lainnya. Semuanya, termasuk keluarga Li, keluarga Han, dan keluarga Mu, menundukkan kepala dan menghindari kontak mata dengan Chen Fan. Sementara anggota keluarga Qin merasa cemas, Chen Fan berjalan melewati mereka seolah-olah dia tidak mengenal mereka sama sekali. Tuan Tua Qin tersenyum masam. Qin Yanir juga menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Terakhir, Chen Fan memandang keluarga Wang. Selamat, Tuan Tua Wang, Tuan Wang. Bahkan keluarga besar Yan Jin lainnya tunduk pada kekuatan Chen Surgawi. Keluarga Wang pasti akan menjadi keluarga teratas di Yan Jin atau bahkan di seluruh Tiongkok. Orang-orang di sekitarnya segera maju ke depan, dan memberi selamat kepadanya. Wang Zhongguo tersenyum sedikit, sementara anggota keluarga Wang lainnya cukup puas dengan hal itu, seolah-olah itu adalah pencapaian mereka sendiri. Bahkan Wang Chen sangat senang dan dia memutuskan untuk mengandalkan Chen Fan terlebih dahulu untuk memperkuat keluarga sebelum merencanakan sesuatu yang lain. Xiao Fan, kamu mengalahkan Ye Qincang di depan semua orang dan membawa kehormatan bagi keluarga Wang. Saat kita kembali, aku akan mengatur pesta dan jamuan makan untukmu dan mencantumkanmu dalam silsilah keluarga. Wang Zhongguo dan Wang Chen menyambutnya dengan senyuman. Tapi Chen Fan tanpa ekspresi dan matanya tampak dingin. Dia kemudian mengetuk labu penguat bilah dan pedang terbang itu muncul. Keluarga Wang mempermalukan orang tuaku dan mencoba menjebakku beberapa kali. Mengingat hubungan ibuku dengan keluarga Wang, aku hanya akan membunuh salah satu dari kalian. Mulai sekarang, keluarga Chen dan keluarga Wang tidak ada hubungannya satu sama lainnya. Jika kamu menyinggung kami lagi, pedang terbangku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pedang pemulihan esensi ditembakkan dan aura pedang melintas, memotong kepala Wang Chen dan meninggalkan bekas panjang di depan Wang Zhongguo. Tanda bilahnya melewati puncak dan berada di antara Chen Fan dan keluarga Wang. Wang Zhongguo segera menjadi pucat. Setelah tebasan, Wang Zhongguo tercengang.
Tak satu pun anggota keluarga Wang yang percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka yang menonton di samping mereka, termasuk keluarga Qin, keluarga Xiao, pejuang negara abadi, dan Tuan Kegelapan, semuanya ketakutan. Keluarga Wang akan mendominasi Tiongkok dengan kekuatan Chen Fan, tetapi Chen Fan pada akhirnya menghentikannya. Tebasannya tidak hanya mengakhiri hubungan antara keluarga Chen dan keluarga Wang, tetapi juga memupus harapan keluarga Wang untuk memperoleh status superior. Wang Zhongguo berdiri di belakang bekas pedang dengan wajah pucat. Melihat Chen Fan yang berdiri di udara, dia tertawa dan berteriak, "Bravo! Bravo! Bravo! Chen Beixuan, pejuang terbaik dalam daftar ilahi. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Keluarga Wang akan bertanggung jawab atas semua yang kami lakukan," kata Wang Zhongguo. Reputasi keluarga Wang turun drastis setelah Chen Fan membunuh Wang Chen. Bagaimana keluarga Wang bisa menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Yanjin dan mendapatkan pijakan di Tiongkok? Air mata mengalir di mata Sui Hongmei dan Wang Keqin. Wang Chen adalah cucunya dan putranya. Kamu membunuh Chen. Sui Hongmei menunjuk ke arah Chen Fan dan sangat marah hingga dia pingsan. Wang Keqin segera menggendong wanita tua itu dan berkata dengan kebencian di matanya, "Chen Beixuan, kamu membunuh putra satu-satunya. Keluarga kami akan membalas kematiannya. Aku akan menunggumu," kata Chen Fan sambil terbang. Tebasannya telah menyelesaikan semua skor. Jika keluarga Wang menyinggung dia lagi, Chen Fan tidak akan pernah bersikap lunak lagi. Anggota keluarga Wang juga mengetahui hal ini, dan mereka hanya bisa menahan kemarahan mereka. Xiao Fan menguasai Sekte Master. Gadis-gadis itu dengan cepat berlari ke depan. Chen Fan benar-benar mengejutkan dunia dengan pertempuran ini. Jika dia bisa mengalahkan dewa tingkat bumi, siapa lagi yang berani menyinggung Sektiong Utara dan keluarga Chen di masa depan? Wang Xiaoyun bahkan tidak peduli dengan keluarga Wang lagi, dia menatap pemuda itu dengan lembut. "Ini anakku, harga diriku yang tak ada habisnya." Wang Xiaoyun merasa diberkati. Dia bersandar pada Chen Gexin dan menatap Chen Fan. Setelah beberapa saat, Wang Xiaoyun tiba-tiba berkata, "Sudah waktunya bagi penggemar Xiao untuk menikah." "Baiklah." Chen Gexin mengangguk. Setelah melihat Chen Fan, slaughter Wang Chen, mereka yang dulunya iri pada keluarga Wang mulai mengejek mereka. Keluarga Wang sama sekali tidak memahami Chen Beixuan. Apakah mereka benar-benar mengira dia akan terkekang oleh hubungan keluarga di dunia fana? Jika bukan karena Wang Xiaoyun, Chen Beixuan akan membunuh mereka semua. Anggota keluarga besar lainnya diam-diam mencibir. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan keluarga Wang, tetapi seiring semakin banyak informasi yang terungkap, semua orang dapat melihat bahwa keluarga Wang dan Wang Chen lah yang mengipasi api dan menyebabkan pertengkaran antara keluarga Xiao dan Chen. Penggemar, bersama dengan informasi tentang kepergian Wang Xiaoyun dari keluarga bertahun-tahun sebelumnya, mereka tahu persis apa yang direncanakan keluarga Wang untuk dilakukan. Ouyang Qiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wang Zhongguo cerdas, tetapi ambisinya membuatnya tidak rasional. Jika keluarga Wang memanfaatkan hubungan mereka untuk mengikat Wang Xiaoyun dan Chen Fan, Chen Beixuan mungkin masih membantu mereka selama masa kritis momen. Namun, mereka memilih untuk menjebaknya dan memanipulasinya di belakang punggungnya. Apakah menurut mereka Chen Beixuan bodoh? Saya kira Wang Zhongguo mungkin orang pertama yang memberikan saran ini, tetapi yang lain tidak secerdas dia dan menahannya. Kalau tidak, Chen Beixuan tidak akan membunuh Wang Chen begitu saja," kata orang lain. Semua orang menggelengkan kepala dan berpikir bahwa keluarga Wang memang tidak rasional. Betapa bodohnya mereka mencoba memanipulasi Chen Fan. "Benar, di mana Zhang Yu?" Ouyang Qiong berkata sambil mencari-cari Zhang Yu yang sombong. Kemudian, mereka menemukan bahwa Zhang Yu telah terbaring mati miring dengan asam empedu hijau keluar dari mulutnya, sementara gadis Prada itu gemetar di samping tubuhnya. Berita tentang pertempuran di Gunung Yan dengan cepat menyebar ke seluruh bumi. Banyak kekuatan dunia gelap dan departemen intelijen dari berbagai negara terkejut setelah melihat pesan-pesan itu. Ye Qincang akan kalah. Ye Qincang telah menjadi bumi dewa tingkat bumi. Chen Beixuan mengalahkan dewa tingkat bumi dan menjadi legenda. Ada banyak liku-liku sepanjang pertempuran yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Fakta bahwa Ye Qincang bisa menjadi dewa tingkat bumi sudah lama terjadi, menggemparkan bumi. Sebelum hari itu, banyak orang masih meragukan keberadaan dewa tingkat bumi. Sejak Ye Qincang menjadi satu,
semua pertanyaan telah terjawab. Namun hal yang paling menakjubkan adalah Chen Fan telah mengalahkan dewa tingkat bumi. Bahkan buku tertua pun tidak memiliki catatan atau legenda tentang makhluk fana yang mengalahkan entitas dan dewa tingkat bumi. Banyak yang menggelengkan kepala. Benar, mitos-mitos Babilonia atau legenda para suci dari barat dan makhluk surgawi di timur semuanya terdokumentasi dengan jelas. Perbedaan antara dewa tingkat bumi dan pejuang negara abadi sama jauhnya dengan dewa dan manusia, mungkin ada perbedaan 100 kali lipat dalam kekuatan mereka. Seorang pejuang negara transenden dapat mengalahkan pejuang negara abadi, tetapi tidak mungkin bagi seorang pejuang negara abadi untuk mengalahkan dewa tingkat bumi. Bahkan jika Ye Qincang baru saja menjadi makhluk surgawi, seorang agung tua, kata guru. Setelah menjadi dewa tingkat bumi, Anda akan memiliki tubuh harta karun dewa tingkat bumi, koneksi konstan dengan langit dan bumi, 10 kali lipat Ki sejati, kekuatan dharma dan kehendak abadi dari prajurit negara abadi, dan segala jenis seni rahasia, dan kekuatan. Kekuatan bertarung dewa tingkat bumi yang sebenarnya adalah 100 kali lebih kuat daripada kekuatan prajurit negara abadi pada umumnya. Jadi, siapa yang percaya bahwa Chen Fan telah mengalahkan makhluk sekuat itu? Mungkin, Chen Beixuan adalah bakat tiada taraf yang muncul sekali dalam ribuan tahun. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai tahap puncak keadaan abadi ketika dia baru berusia 21 tahun? Ini juga sesuatu yang tidak dapat kita temukan di manapun buku. Kata pemburu iblis hitam putih. Meskipun dia adalah seorang tokoh terkenal di dunia kegelapan, penjelasannya masih belum mampu menyelesaikan keraguan semua orang. Terjadi diskusi hangat di setiap forum dan bahkan negara adidaya pun mulai melakukan penelitian, hingga sebuah video muncul. Video itu berjudul, Pertempuran Para Dewa. Gambar tersebut diambil dengan satelit, drone, dan kamera HD jarak jauh. Itu adalah cuplikan lengkap pertarungan antara Chen Fan dan Ye Qincang. Penerbitnya bernama Kunlun, yang rupanya adalah pejabat Tiongkok. Meski hanya video berdurasi 10 menit, kekuatan yang ditunjukkan Chen Fan dan Ye Qincang sungguh luar biasa. Anda bisa melihat teknik seni bela diri mereka yang luar biasa di awal, kecepatan tubuh dewa tingkat bumi dan pertarungan mereka di atas awan setelah Ye Qincang menjadi dewa tingkat bumi. Banyak orang yang terkejut, mengira mereka telah melihat keajaiban. Mengerikan, dia bisa terbang dengan kecepatan 3 kali lipat kecepatan suara, yang bahkan lebih cepat dari F-22 fighter tercanggih, dan juga bisa memotong puncak gunung. Bagaimana mungkin manusia bisa memiliki kekuatan ini? Kata beberapa jenderal di pusat operasi. Banyak jenderal Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Pentagon dan Arnold, Menteri Pertahanan Nasional Jerman, berbagi pandangan serius. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Qincang dan Chen Beixuan sebanding dengan senjata nuklir seberat 100 ton. Saya khawatir senjata biasa tidak akan mampu menghadapinya. Saya berharap Departemen Pertahanan Nasional mengizinkan kita menggunakan senjata kecil, rudal nuklir skala besar dan senjata ampuh lainnya, seorang mayor jenderal bangkit dan berkata. Para laksamana mengangguk. Chen Fan dan Ye Qincang telah secara serius mengancam hegemoni dunia Amerika Serikat. Bahkan kapal induk mereka seperti mainan sebelumnya. Saya akan melaporkan hal ini kepada Presiden dan orang-orang bijak. Para penguasa dari timur ini mengancam kepentingan Amerika Serikat, jadi perang ini tidak bisa dihindari. Jika negara kita ingin terus mendominasi dunia, kita harus mengalahkannya, mereka, sama seperti kita memusnahkan Uni Soviet di masa lalu. Jenderal North mengangguk setelah beberapa saat. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar. Itu menunjukkan adegan di mana Chen Fan melakukan serangan terakhirnya sebelum mengalahkan Ye Qincang. Pukulan itu telah terekam dengan jelas oleh drone dan satelit jarak jauh. 10.000 meter di atas langit. Sebuah roda cahaya keemasan dengan diameter beberapa kaki ditutupi oleh api dan melaju ke depan seperti kereta Apollo. Di seberang roda ringan itu terdapat topan sebesar pusat badai. Ia membawa energi yang menakutkan dan dalamnya seperti Bima Sakti. Adegan itu sangat mengejutkan semua orang di depan layar. Para pejabat senior dari negara lain dan banyak penguasa kegelapan benar-benar tercengang. Mungkinkah manusia memperlihatkan energi sebesar itu? Pukulan Chen Fan dan kekuatan Dharma Ye Qincang sangat mencengangkan. Pukulan ini akan dicatat dalam sejarah dan tak seorang pun akan melupakannya. Ini mewakili kemungkinan bahwa manusia dapat mengalahkan suatu entitas. Ini adalah awal dari era baru, kebangkitan penguasa timur dan kemunduran barat. Petik 2. Itu juga berarti Chen Beixuan telah naik ke puncak dunia,
dia telah menjadi orang paling berkuasa di planet ini. Tidak ada yang bisa menantangnya lagi. Kata pengamat di forum. Mereka yang melihat komentar ini terdiam. Tanggal 23 Januari tahun 2012. Chen Fan mengalahkan Ye Qinchang di puncak Gunung Yan dan menjadi orang paling berkuasa di bumi. Tidak ada yang bisa menandingi dia.